Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau berdasarkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, saya menangkap begini, inspirasi ya. Bahwa kadangkala jadi manusia, kita suka mengklasifikasikan orang berdasarkan standar atau kriteria tertentu. Kita membeda-bedakan orang, siapa yang pinter, siapa yang tidak pinter, siapa yang kaya, siapa yang kurang kaya, siapa yang ganteng, siapa yang tidak ganteng, dan sebagainya. Dulu waktu saya sekolah SMP, entah ide dari mana, sekolah itu melakukan klasifikasi. Jadi anak-anak yang pinter digabungkan di kelas 8A. Yang setengah pinter 8B. Yang rata-rata average biasa-biasa saja itu 8C. Yang setengah on itu di 8D, yang super on di 8E. Boleh tebak dari wajah saya ini, saya di kelas 8 apa? 8E. Syukurlah Tuhan mengubah saya dari kelas 8E, sekarang jadi direktur Samadi ya. Saya kelas 8E ranking 35 dari 36 anak. Jadi paling belakang itu. Guru-guru kalau ngajar di 8A itu bahagia. Karena murid-muridnya kan pinter-pinter. Diomongin sekali langsung nangkep gitu. Cus. Tapi kalau di 8E, guru-guru bawaannya emosi aja. Jadi kalau zaman dulu kan guru itu kan boleh bawa penggaris besi untuk mukul kan. Ya. Atau jenggut murid, atau suruh dihukum fisik, itu biasa. Jadi kami di 8E itu ya kerjaannya hukuman fisik aja sebetulnya ya. Saya berpikir, oh apakah dunia hidup di dunia itu kayak gitu ya, mengklasifikasikan. Romo-romo yang ada di sini, yang di belakang saya ini, wah ini pinter-pinter. Yang satu mau disekolahin di Spanyol, Romo Sandro. Romo Nofrin mau disekolahin di Jembatan Serong, Rawasari, Cempaka Putih. Tapi S2-nya di Roma, ya kan? Hanya orang yang pernah bersebelahan atau salaman dengan paus, itu kemungkinan jadi uskup agak besar, kemungkinannya. Ya. Kalau Romo Edi sekolah di UNJ Rawamangun, kayaknya masih jauh dari uskup ya. Cuma di Rawamangun. Tapi di Ruteng, wah ini andalan ya. Frater-frater yang di sini CSCM ya. Ini kalau di scanning ya oleh pembimbingnya pasti langsung dibedakan. Ini frater yang potensial kita sekolahkan ke luar negeri ya. Ini frater yang kita potensial sekolah kirim ke Zimbabwe jadi misionaris atau kemana gitu ya. Tapi ya ada juga yang ya udah tugasnya yang nanti sisanya lah yang biasa-biasa saja. Dunia ini kayaknya mengajar kita untuk mengklasifikasikan. Bukannya keliru, cuma yang nggak boleh itu menganggap rendah. Romo Nofrin nanti kalau sudah S3 jangan nganggap rendah kami yang bukan S3 ya. Takutnya romo-romo doktor S3 itu bisa sombong sama Romo Aji yang S1 doang ya. Tapi belum tentu para S3 sanggup 12 tahun di Badau membangun gereja, itu belum tentu sanggup. Teori bisa. Ya, ilmu bisa, tapi berjuang konkret seperti Romo Aji itu belum tentu bisa. Ya. Maka buat saya, kalau memang kita harus terklasifikasi berdasarkan ya, ada yang rumahnya di Pondok Indah Jakarta Selatan, ada yang rumahnya di Menteng Jakarta Pusat, ada yang rumahnya di Jalan Bulak Klender. Ada yang rumahnya di Tambun, makin jauh, makin duitnya dikit kan rumahnya makin jauh dari Monas, ya. Duitnya makin tipis, pokoknya makin jauh aja rumahnya, ya. Kreditannya, nggak salah dengan itu, karena memang ya nggak bisa di dunia ini nggak ada teori semua harus jadi orang kaya, itu nggak ada. Kalau dulu ada film Bruce Almighty, dia minta semua orang jadi orang kaya dan dikabulkan oleh Tuhan, duit jatuh dari langit semua. Dan semua orang pegang duit banyak jadi orang kaya. Ternyata dunia nggak jalan. Nggak ada yang bersihin sampah.
nggak ada yang harus menolong orang kerjaannya jadi sopir angkot gitu, karena semua udah jadi orang kaya. Ternyata nggak ada teori dunia itu semua harus jadi orang kaya, nggak ada gitu. Tapi yang penting hidup itu nggak boleh saling merendahkan. Ketika kita sombong dengan apa yang kita punya, merendahkan pada orang lain yang mungkin kita anggap kurang dibandingkan yang kita miliki, entah pangkat, entah duit dan sebagainya, maka disitulah yang salah sebetulnya. Poin kedua yang sebetulnya sederhana juga, kita suka kalau mendengarkan bacaan Injil hari ini kan kayaknya enak gitu ya. Datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kita bisa bermain, bisa menempatkan diri di posisi yang mana, Anda bisa pilih. Anda bisa playing victim, iya nih saya lagi susah nih, saya lagi berbeban berat, saya lagi lesu, saya pengen datang kepada Tuhan. Ya memang Anda sedang memainkan peran jadi korban, jadi orang yang sedang punya problem. Ya. Di sini ketutupan masker aja sebetulnya nih ya, padahal ya kelihatan beban-bebannya ya, coba buka. Saya tuh kan punya karunia, kalau ada orang-orang yang punya karunia penyembuhan, ada orang yang punya karunia musik. Saya itu punya karunia menerawang isi dompet orang. Anda ini kan penghasilannya di sini nih, yang di Samadhi ini rata-rata 20 koma. Tanggal 20 udah koma maksudnya ya. Bukan 20 juta gajinya, bukan. Tanggal 20 kita udah megap-megap ya. Nah, kita memang bisa sekarang sedang berada di posisi susah bisa ya, berbeban berat. Tapi juga kan kita bisa juga melihat dengan perspektif lain, yaitu kenapa enggak kalimat datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat itu keluar dari mulut kita. Ya. Dan kita punya peran untuk meringankan beban orang, ya, meringankan beban orang. Syukur kepada Allah menurut saya, Samadhi ini tahun-tahun belakangan ini ya Tuhan memberkati luar biasa ya. Tetapi kami juga nggak pengen bahwa itu cuma dinikmati oleh kami yang ada di Samadhi. Kami lihat betul sejak mengenal Edi Jelahu, sejak mengenal Wilfried Valiance, walaupun Romo Wilfried itu fantofelnya keren ya. Tapi kalau nanti dia pulang ke Maumere dia susah lagi menurut saya ya. Karena memang kenyataan di sana itu ya memang keadaannya begitu. Memang ada gereja-gereja di luar sana yang tidak mudah. Nggak usah jauh-jauh Maumere, teman saya si Romo Fritz ya, yang dari Lampung itu, kolektenya per minggu ya itu 750.000 rupiah per minggu ya. Kalau ada kolekte 100.000 merah ya, langsung mata mereka itu men-scan, wah ini pasti ada orang Jakarta datang bertamu ke daerah mereka. Pasti ada orang luar yang datang ke situ. 750.000 rupiah ya. Ini kan kolekte 15 orang di Jakarta ya. Goban 15 orang beres. Tapi ini satu paroki ya, 2.000 orang, 1.000 orang, itu ya 750.000. Maka Samadhi itu selalu mau membuka mata dan hati ya. Memang kami para Romo ini kan ya bukan kami yang punya uang ya, pasti bukan. Tapi yang netizen itu kalau dikumpulkan rame-rame, kita ini gotong royong ya. Menurut saya itu jadi kekuatan yang hebat ya. Saya kan selalu mengatakan, kenapa kita bisa memberikan sumbangan buat mana-mana itu bisa 2 miliar. Itu kalau Anda ngelihat transferan rekeningnya, itu bukan sumbangan dari orang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bukan. Itu 10.000, 20.000, 10.000, 20.000 ya. Itu yang paling dominan itu adalah kita-kita, Anda rame-rame, lalu kita bersatu, gotong royong, lalu jadi satu kekuatan yang besar untuk menolong orang. Bapak Ibu, prinsip lain dari buku Yang Terluka Yang Menyembuhkan, Romo Henry Nouwen, mungkin kita sedang punya luka, mungkin kita sedang punya susah juga, tapi kita diajak membalut luka orang lain. Sambil kita menyembuhkan diri, kita diajak juga menyembuhkan orang lain. Mungkin Anda belum kaya, mungkin Anda nggak bakalan pernah jadi konglomerat gitu ya. Dari wajah-wajahnya ini kan nggak bakalan.
ya, nggak ada tampang gitu. Tetapi kita bisa tetap menjadi berkat ya. Tuhan itu kan nggak ngitung, oh yang nanti masuk surga yang nyumbangnya 100 juta gitu, enggak. Ya, tapi Tuhan ngelihat hati kita, perjuangan kita. Maka saya kira Juli ini kita akan bersama-sama untuk karya-karya di daerah, banyak yang susah, yang udah jelas di depan mata. Tadi Romo Sandro cerita Pulau Buru ya. Lalu yang kedua alma maternya Romo Edi, Romo Wilfried dan seminari tinggi di Ledarero itu. Nanti bulan Agustus memang kita lebih dekat sedikit, yaitu tetangga kita Paroki Cikarang yang memang sudah puluhan tahun berjuang dapat izin. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kita dapat berita gembira, mereka dapat izin. Mari kita gempur rame-rame, mari kita gotong royong rame-rame. Kenapa? Mungkin suatu saat Romo Yus yang jadi pastor Cikarang, ya kan, kita bisa puter. Jadi nggak bisa, oh mentang-mentang saya di Samadi nih, sorry nggak bisa cari dana di Samadi Cikarang, nggak bisa. One day mungkin saya yang di Cikarang gitu. Karena dunia ini kan hidup tugasnya para Romo ini kan berputar ya. Maka pentingnya bela rasa, solidaritas, gotong royong di situ. Maka di samping kita juga mohon berkat dari Tuhan kalau kita lagi letih, lesu dan berbeban berat, tapi juga kita boleh tetap menjadi orang yang berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Amin.